وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه. وقال الإمام ابن مسلم في كتاب السنن وكل من بغير علم يعمل أعماله مرسولا إلى الحكم وعالما بعلمه لم يعمله معذب من فضل عذاب الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهد والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kembali Allah takdirkan kita di segala wajah kembali dan segala rahim kembali di majlis yang Allah berkahi ini, dengan bersama-sama tafaqquh fikih, belajar bersama-sama memahami aturan-aturan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis yang mulia ini bernilai yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan setiap kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita pada saat melaksanakan aktivitas ibadah, yang kesalahan tersebut timbul karena ketidaktahuan kita, timbul karena kejahilan kita, timbul karena kebodohan kita. Mudah-mudahan berkatnya masih mau menguji, berkatnya masih mau duduk di majlis ilmu. Kesalahan-kesalahan tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Waalaikumsalam. Semoga berkah masalah dari Rasulullah malam yang kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, keluarga kita, kedua orang tua kita, anak istri kita, dan semua orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatul uzma. Amin. Wallahu ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdillah wa barakatuh ya ma'asyiral muslimin wa rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian fikih ibadah kita. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas beberapa hal yang berkaitan dengan najis. Dan yang kemarin kita bahas yakni pembagian najis. Yang pertama yakni najis mughalladhah dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang ada di dalamnya. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sama, yakni pembahasan masalah najis. Namun pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas bagian najis yang kedua dan ketiga dengan berbagai macam permasalahan yang ada di dalamnya. Al-thaniyatu an-najasatul mukhaffafah. Seperti yang kita bahas bersama pada pertemuan sebelumnya, kita membahas bahwa najis itu dibagi menjadi tiga bagian. Ada najis mughalladhah, najis yang dianggap paling berat. Ada najis mukhaffafah, najis yang oleh syariat dianggap paling ringan atau dinilai paling ringan. Kemudian nanti ada juga najis mutawassithah, najis yang oleh syariat dianggap sedang atau dinilai sedang, terlalu ringan tidak, terlalu berat tidak. Kenapa najis mukhaffafah itu kemudian disebutnya dengan najis mukhaffafah atau dinamakan najis mukhaffafah? Li'anna syari'a khaffafa fi hukmiha. Najis yang akan kita bahas malam hari ini disebut atau dinamakan najis mukhaffafah karena syari'. Kalau bicara masalah syari', hakikatan Allah wa majazan wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Berbicara masalah syari', pembawa syariat atau yang mensyariatkan, hakikatnya
yakni Allah Subhanahu wa taala, sementara secara majazi yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, syarih ini, asyarih Allah dan Rasulnya khaffafa fi hukmiha, meringankan dalam persoalan hukum najis yang akan kita bahas pada hari ini. Maka kemudian dinamakan dengan najis mukhaffaf. Benda apa saja yang kemudian dianggap sebagai najis mukhaffaf atau najis yang paling ringan. Najis mukhaffaf ini hanya ada pada satu benda saja, yakni baul sabiyyil ladzi lam yaq'a wa lam yablughil haulain. Air kencing anak laki-laki, air kencing anak laki-laki yang dia belum makan apapun kecuali air susu, tidak harus ASI, ya, susu kambing pun boleh. Walam yablughil haulaini, dan usianya belum sampai 2 tahun. Pertama air kencing tapi dari anak laki-laki. Kemudian yang kedua, anak laki-laki tersebut belum sampai usia 2 tahun. Kemudian yang ketiga, anak laki-laki tersebut belum makan apa-apa kecuali air susu saja. Bagaimana kalau ada air kencing keluar dari anak yang belum sampai usia 2 tahun dan juga belum makan apa-apa kecuali air susu? Cuma air kencing ini bukan milik bocah laki-laki atau bayi laki-laki, melainkan dari bayi perempuan. Kalau air kencing dari bayi perempuan, walaupun baru lahir cerot dari ibunya, kemudian dia pipis, maka pipisnya itu sudah dianggap najis mutawassithah, tidak mukhaffafah. Walaupun dia baru lahir, jangankan makanan berat, ASI pun belum, baru lahir cerot pipis, najisnya mutawassithah, agak berat, ya, beda dengan najis bayi, air kencing bayi laki-laki. Di mana letak perbedaannya? Apa penyebab beda antara air kencing laki-laki dengan air kencing perempuan? Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa daya rusak daripada air kencing perempuan itu jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan air kencing laki-laki. Dulu waktu kami montok, waktu kami ngaji, kiai kami itu sampai kemudian menunjukkan bukti kepada kami atau suruh nyari bukti. Kami disuruh ngecek kamar mandi perempuan dengan kamar mandi anak laki-laki. Bangunan tersebut dibangun di tahun yang sama, di bulan yang sama, walaupun mungkin harinya berbeda. Ketika kami cek ke dalam itu, keramik lantai kamar mandi perempuan itu sudah hancur berantakan, sementara kamar mandi laki-laki masih tetap biasa, walaupun mungkin sedikit agak kotor. Jadi daya rusak dari air kencing perempuan itu lebih dahsyat dibandingkan dengan air kencing laki-laki. Ini di antara penyebab kenapa kemudian air kencing perempuan itu hukum najisnya pun juga berbeda dengan air kencing bayi laki. Terus kemudian sekarang bagaimana kalau ada air kencing bayi laki-laki? Usianya belum sampai 2 tahun, baru 1,5 tahun usia dia.
Tapi makanannya itu dia udah makan jengkol, udah makan petai, makan kerupuk, ya. Bukan lagi air susu, melainkan makanan orang dewasa sudah dimakan. Namanya ada air ajaib gitu. Kalau ada air kencing bayi laki-laki usianya belum sampai 2 tahun, tapi makanannya kok petai, kerupuk, jengkol, gitu kan, nangka, ada durian gitu. Kalau pipis, maka kencingnya itu mutawassithah, tidak lagi mufakhkhah, ya. Atau air kencing laki-laki, anak laki-laki, dia nggak makan apa-apa kecuali air susu saja, tapi usianya sudah lebih daripada 2 tahun, itu juga sama, ya. Itu juga sama, najisnya disebut dengan najis mutawassithah, bukan lagi mukhaffafah. Jadi air kencing bayi laki-laki itu akan dikatakan sebagai najis mukhaffafah jika anak bayi laki-laki tersebut belum genap usia 2 tahun dan kemudian makanannya pun hanya nasi saja atau air susu saja, tidak harus nasi. Ingat, makanan bagaimana obat? Kadang zaman sekarang ini mungkin orang tuanya banyak makan hal apa, makan yang mengandung kimia, ginseng dan sebagainya. Terus kemudian lahir anak, dari sejak lahir sudah mulai sakit, belum genap usia 2 tahun sudah banyak sekali obat yang diminum. Ini kan bukan nasi, bukan air susu, melainkan obat-obatan. Bagaimana dengan itu? Kalau obat-obatan yang dimakan itu tidak termasuk atau tidak merubah status hukum air kencingnya bayi tersebut dari mukhaffafah menjadi yang lain, ya. Nah, itu bukan makanan. Ingat, yang akan disebut makanan itu sesuatu hal yang dimakan, satu benda yang masukkan ke dalam mulut kita, ya makanan tersebut atau benda tersebut bisa menguatkan isi bocah tersebut. Jadi bukan obat untuk mengobati penyakit. Sama dengan taknik madu. Sunnah anak itu di usia 7 hari ketika potong rambutnya itu ditaknik, ya. Ditaknik itu ambil sesuatu yang manis, kemudian dicetakkan ke langit-langit mulutnya. Sunnah lagi kalau yang meletakkan sesuatu yang manis tersebut adalah orang yang dianggap soleh di kampungnya. Syukur-syukur kalau itu dikunyah dulu, atau sesuatu yang najis itu dikunyah dulu oleh orang yang soleh tersebut, baru kemudian diambil oleh beliau, diletakkan lagi ke bayi laki-laki atau bayi orang. Nah, kalau itu tidak termasuk taknik, itu tidak merubah status daripada status air kencingnya bayi laki-laki tersebut, ya. Terus kaifiyah izalatiha. Sekarang bagaimana caranya menghilangkan najis mukhaffafah atau mensucikan najis mukhaffafah? Taqulu bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al walaqah wa izalati 'ainha wa awsafiha. Najis mukhaffafah ini bisa suci dengan cara yang amat sangat mudah. Dengan cara apa? Yakni birashil ma'i 'alaiha ma'al ghalabah, dengan cara memercikkan air ke atas najis yang ada, ma'al ghalabah, sembari air yang dipercikkan itu melebihi debit air kencingnya bayi laki-laki tersebut. Lebih banyak daripada air kencing yang dipercikkan. Harus cairan dulu, harus dialirkan airnya, tidak wajib dialirkan. Yang penting air yang kita percikan tersebut lebih banyak dibandingkan dengan air kencingnya, maka itu sudah cukup. Terus kemudian
wa izalati ainiha wa awsafiha, dan bisa menghilangkan aib atau benda najis yang ada yang kencing tadi, wa awsafiha, dan sifat-sifatnya. Sifat-sifat najis itu warna, bau, dengan rasa. Ya. Air yang dibersihkan pertama harus lebih banyak. Kemudian yang kedua, sifatnya harus hilang, warna, rasa, dan baunya harus hilang. Kemudian juga airnya atau material najisnya juga harus hilang. Itu cara menghilangkan najis mukhaffafah. Ini biasanya digunakan dipakai kalau kemudian air yang bukan air kencing, air seni bayi laki-laki tersebut baru sedikit yang mengenai badan kita atau badan kita. Ketika kita lagi gendong anak kita, bayi laki-laki yang berusia belum 2 tahun, yang dia belum makan apa itu saja, kita gendong lepas maghribah, kita pulang gendong karena dalam pengajian, dan masih dengan pakaian sholat kita. Dan memang rencananya pakaian tersebut akan kita gunakan untuk nanti sholat isya. Ketika pas kita gendong, rupanya anak kita ngompol, kita langsung tahu, langsung kita kasihkan ke ibunya. Dan bagian-bagian yang basah atau pergerak air kencing tersebut, nah itu gampang dengan cara tadi itu mengalirkan air ke najis tersebut. Ya, tapi kalau ngompolnya sudah buahnya sudah basah semua badannya, biasanya langsung dicuci. Cucinya pun kayak najis mutawasit. Gampang, najis mukhaffafah itu gampang. Hilanginnya sangat gampang. Yang sering terjadi masalah atau tidak tepat pada saat mencuci, yakni najis mutawassithah. Dan ini yang sering kita jumpai. Najis mughalladhah mungkin ya pernah kita jumpai, tapi sangat jarang, karena umat Islam tahu B1, B2 itu najis mughalladhah, jadi sebisa mungkin kita menghindari itu. Najis mukhaffafah juga jarang terjadi. Kenapa jarang terjadi? Karena memang penyebabnya cuma satu, air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun, kemudian belum makan apa-apa kecuali air susu saja. Yang sering terjadi, najis yang sering mengenai anggota badan kita atau pakaian kita atau tempat ibadah sholat kita adalah najis mutawassithah. Yang paling penting untuk betul-betul dipahami yang ini, karena ini yang paling sering kita jumpai. Oke. Nah terus yang masuk kategori najis mutawassithah itu apa saja? Wan najasatul mutawassithatu hiya sa'irun najasah. Yang masuk kategori najis mutawassithah adalah sa'irun najasati, semua bentuk najis, semua benda yang dianggap najis kecuali najis B1, B2 dan air kencing bayi laki-laki tadi. Selain daripada itu, semua dimasukkan ke dalam kategori najis mutawassithah. Kayak orang najis mutawassithah. Kayak burung najis mutawassithah. Kayak ayam najis mutawassithah. Kayak cicak najis mutawassithah maksudnya. Kencing kita yang sudah besar-besar itu kencing perempuan itu juga najis, maksudnya najis mutawassithah. Buahnya apa? Ya, bangkai kambing, bangkai ayam, bangkai cicak, bangkai semut, bangkai kutu, bangkai nyamuk, semuanya najis, dan najisnya najis mutawassithah. Dan ini sering tidak jumpai. Oke.
Sebelum membahas bagaimana cara mensucikan najis mutawassithah, kita harus tahu bahwa najis mutawassithah ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama, mutawassithah hukmiyah, najis mutawassithah hukmiyah. Kemudian yang kedua, najis mutawassithah ainiyah. Najis mutawassithah ainiyah itu adalah najis yang masih ada ausofnya, yang masih ada ainnya, bendanya. Kalau tai yang masih ada tainya, kalau kencing yang masih ada air kencingnya, kalau bangkai nyamuk, bangkai kuku, bangkai semut yang masih ada bentuknya, barangnya. Itu namanya najis mutawassithah ainiyah. Kalau najis mutawassithah hukmiyah, yakni najis yang sudah tidak ada airnya, warnanya pun sudah tidak ada, baunya juga sudah tidak ada, rasanya pun juga sudah tidak ada. Itu najis mutawassithah hukmiyah. Cara menghilangkan najis mutawassithah hukmiyah, cara menghilangkan najis mutawassithah hukmiyah itu gampang, ya. Yakni tinggal mengalirkan air ke atas najis tersebut, ya. Ini namanya baju kita atau celana kita atau celana anak kita. Besok pagi rencana mau pulang kampung, berangkat jam 4 pagi, kalau pesawatnya jam 7 pagi. Rupanya besok mau berangkat pulang kampung, malam ini anak kita ngompol, basah dengan ngompol anak kita, celananya pun juga basah dengan ngompol anak kita. Rencana pulang dalam 3 hari. Besok pulang, tentu nggak sempat dong uji ini, mau jam sudah berangkat bandara. Rencana pulang 3 hari, rupanya ada hal yang membuat kita tidak bisa cepat balik ke Batam. Akhirnya mandek di kampung sampai dengan 1 atau 2 bulan. 1 atau 2 bulan kemudian kita balik lagi ke kota Batam. Celana yang terkena air kencing anak kita, spray yang terkena air kencing anak kita, ketika kita tengok sudah tidak ada lagi baunya, sudah tidak ada lagi warna kompolnya, sifatnya sudah tidak ada, apalagi airnya sudah, sifat itu sudah tidak ada. Nah, yang model seperti ini namanya najis mutawassithah hukmiyah. Hukumnya saja yang najis, tapi bendanya sudah tidak ada, benda najisnya sudah tidak ada. Cara menghilangkan najis ini gampang, cukup diguyur dengan air dan selesai, sudah dianggap suci. Ini kalau sudah tidak ada ausofnya, sifat-sifat, atau disebut dengan najis mutawassithah hukmiyah. Sama lah kayak celana kita, celana kerja kita, celana jalan, karena kita kencingnya tidak benar, cara istinjanya juga tidak benar, maka kemudian celana kita terkena